Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4581 sampai bab 4583. Melihat Chen Ping benar-benar akan bergerak menyerang dirinya sendiri, napas Paman Qian meletus dan hendak melakukan serangan balik. Tetapi ketika napas Chen Ping langsung menyelimutinya, Paman Qian tiba-tiba membeku. Hanya untuk melihat mata Paman Qian membelalak saat dia menatap Chen Ping dengan tidak percaya, dan napas yang baru saja keluar langsung ditarik kembali, ekspresinya gelisah. "Paman Qian, apa yang terjadi padamu?" Misi melihat pemandangan ini, jadi dia bertanya pada Paman Qian. Kamu sebenarnya?" Paman Qian itu menunjuk ke arah Chen Ping. Tetapi kata-kata itu sampai ke mulutnya dan ditelan kembali. "Adik bungsu, pergilah keluar, aku akan mengikuti teman Tau ini dan mengatakan beberapa patah kata." Paman Qian membiarkan adik bungsu keluar untuk mengikuti Chen Ping sendirian untuk berbicara. Adik perempuan yang paling muda berkata, "Paman Qian, Chen Ping ini jelas bukan dari kantor Tuan Kota. Kamu harus percaya padanya." Adik bungsu berpikir bahwa Paman Qian masih belum percaya dan hendak menyerang Chen Ping. "Nona, kamu keluar saja, kita berdua ngobrol, pasti baik-baik saja." Chen Ping juga berkata kepada adik bungsu. Melihat kejadian itu, adik bungsu hanya bisa berbalik dan pergi. Setelah adik bungsu pergi, Chen Ping mencubit jarinya. Seketika beberapa pola susunan muncul, menyelimuti seluruh ruangan. Chen Ping meletakkan sebuah susunan perisai. Susunan perisai ini jauh lebih kuat daripada susunan perisai di dalam ruangan awal. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh Paman Qian tampak sangat bersemangat. "Rekan Taois, aku tidak menyangka kamu adalah seorang kultivator manusia. Itu benar-benar hebat," Paman Qian berkata sambil melihat ke arah Chen Ping. Ternyata nafas yang baru saja dihembuskan Chen Ping memiliki jejak nafas manusia, memungkinkan Paman Qian merasakannya. Justru karena itulah Paman Qian menutup tangannya dan percaya bahwa Chen Ping bukan lagi dari istana Tuan Kota. Lagi pula, seluruh kota binatang tidak mengizinkan kemunculan ras manusia, apalagi rumah Tuan Kota. "Kamu juga seorang kultivator manusia, mengapa kamu bersembunyi di kota binatang dan melakukan bisnis memperoleh batu roh abadi?" Chen Ping bertanya pada Paman Qian itu. "Rekan Taois, kau tidak tahu, saat ini lingkungan hidup ras manusia kita telah menjadi sangat keras, dan sebagian besar sumber daya dikuasai oleh ras binatang. Kami telah bersatu dengan para pembudidaya ras iblis dan membentuk aliansi perlawanan, berniat untuk melawan penindasan ras binatang dan berjuang demi sepotong langit dan bumi demi kelangsungan hidup kami sendiri. Saya membeli batu roh abadi di kota binatang buas, tetapi saya juga melakukannya untuk mendapatkan selisih harga, dan sekadar membeli lebih banyak sumber daya untuk aliansi perlawanan. Semua batu roh abadi ini dikendalikan sendiri oleh istana penguasa kota, dan harga pembeliannya sangat rendah, sementara istana penguasa kota mendapatkan keuntungan yang besar dari selisih harga itu. Aku ingin tahu dari mana datangnya batu roh abadi di tanganmu? Batu roh abadi yang besar ini seharusnya bukan milikmu, kan?" Paman Qian bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Aku merampoknya." Paman Qian terkejut, wajahnya penuh dengan keterkejutan. "Siapa yang kamu rampok?"
kota binatang ini tidak diizinkan untuk memulai perkelahian. Dan kultivator yang bisa memiliki batu roh abadi sebesar itu, kekuatannya pasti luar biasa. Kultivasimu di alam pengangkutan tingkat 9, apakah kau mampu merebut batu roh abadi ini? Paman Kian benar, batu roh abadi sebesar itu, seorang kultivator biasa pasti tidak akan sanggup menahannya. Seseorang membantuku merebutnya, bukan di kota binatang, tetapi di dinasti Xiao, kata Chen Ping. Dinasti Xiao. Paman Kian langsung bingung, sedikit mengernyit. Aku belum pernah mendengar tentang dinasti seperti itu. Chen Ping menatap Paman Kian, lalu menjelaskan, aku datang dari luar kota binatang, bukan dari kota binatang. Kalimat Chen Ping langsung menyebabkan Paman Kian membelalakan matanya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kau datang dari luar? Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa memasuki kota binatang dari luar selama bertahun-tahun. Kami juga sudah menggunakan banyak cara untuk melarikan diri dari area Beast City ini, tapi kami tidak pernah berhasil sama sekali. Bagaimana mungkin kamu bisa masuk dari dunia luar selama ribuan tahun? Tidak ada orang luar yang pernah masuk ke sini. Paman Kian sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Percaya atau tidak, hanya itu yang bisa saya katakan. Chen Ping melihat bahwa Paman Kian masih tidak mempercayainya, jadi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Lalu bisakah kau memberitahuku metode apa yang kau gunakan untuk masuk? Paman Kian bertanya. Namun Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak mungkin dia bisa mengatakan bahwa dia dibawa masuk. Melihat Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, Paman Kian menghela nafas, dan ekspresinya yang tadinya gembira berubah sedikit putus asa. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar ingin melarikan diri dari tempat ini. Lagi pula, tempat ini didominasi oleh ras binatang, dan ras manusia serta ras iblis hanyalah para pembudidaya tingkat terendah. Mereka tidak mendapatkan banyak sumber daya, dan mereka sering harus melakukan hal-hal berbahaya. Seseorang bahkan mungkin harus terperangkap di dalam penjara besar. Itulah sebabnya Paman Kian dan yang lainnya berpikir untuk melawan. Rekan Taois, aku tidak sanggup mengambil batu roh abadi ini darimu. Aku sarankan agar kau segera meninggalkan kota binatang buas, tidak peduli kau benar-benar datang dari dunia luar atau tidak. Jangan tinggal di sini terlalu lama. Cepat atau lambat, kalau kau mempunyai aura manusia, kau akan ketahuan. Selain itu, kota binatang akan berada di bawah jam malam. Selain penjaga dari istana Tuan Kota, tidak ada seorang pun yang bisa tinggal di luar. Paman Kian membujuk Chen Ping. Sebenarnya aku tidak ingin kau mengambil batu roh abadiku, aku ingin mendapatkan batu roh abadi di tanganmu. Kata Chen Ping sambil langsung mengeluarkan sekantung besar koin roh emas violet. Melihat uang sebanyak itu, Paman Kian langsung sedikit bingung, lalu bertanya, "Rekan Taois, kamu hanya di alam transisi, apa gunanya mendapatkan batu roh abadi?" Batu roh abadi ini hanya akan menjadi sampah jika digunakan oleh para kultivator di bawah alam keabadian. Batu ini tidak sebaik batu roh biasa. Paman Kian tidak mengerti untuk apa Chen Ping, seorang kultivator alam penyeberangan, mencari batu roh abadi. Karena aku menginginkannya, tentu saja itu berguna. Bukankah kamu mendapatkan batu roh abadi untuk mendapatkan selisih harganya? Bukankah sama saja jika kamu menjualnya langsung kepadaku? Dan aku bisa membayarmu koin roh emas ungu di muka.
Kamu bantu aku mendapatkannya di kota binatang ini," kata Chen Ping sambil mengeluarkan sekantung besar koin roh emas ungu. Melihat koin roh emas ungu di depannya, Paman Qian sangat terkejut hingga dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin tahu apa latar belakang Chen Ping, tetapi dia tahu bahwa Chen Ping pasti tidak akan mengatakannya. Kalau saja Chen Ping tidak memperlihatkan aura manusianya, Paman Qian pasti akan mengira kalau Chen Ping berasal dari istana Tuan Kota. Lagi pula, hanya orang dari istana Tuan Kota yang bisa sekaya itu. "Baiklah, aku berjanji." Paman Qian ragu sejenak, lalu cepat-cepat menyimpan koin roh emas ungu. Setelah mengumpulkan koin roh emas ungu, Paman Qian mengeluarkan tas penyimpanannya sendiri yang berisi batu roh abadi yang telah diperolehnya. "Itu saja untuk saat ini, tunggu aku melanjutkan untuk mendapatkannya untukmu. Jika kamu membutuhkan banyak batu roh abadi, kamu juga dapat mencoba bekerja sama dengan titik akuisisi resmi," kata Paman Qian. "Bukankah semua titik perolehan resmi harus menyerahkan batu roh abadi ke istana Tuan Kota?" tanya Chen Ping. "Tentu saja harus diserahkan ke istana Tuan Kota, tapi berapa banyak yang diserahkan, Tuan Kota itu tidak tahu. Aku bisa memberimu alamatnya. Kamu bisa pergi ke tempat pembelian itu dan melihatnya. Aku diam-diam bekerja sama dengan orang yang bertanggung jawab di sana juga," kata Paman Qian. Chen Ping langsung mengerti saat mendengarnya. Ini memang pengawas yang tipikal, tapi Chen Ping tidak akan peduli pengawas manapun. Yang penting dia bisa mendapatkan batu roh abadi. Setelah mengobrol dengan Paman Qian sebentar, Chen Ping pergi. "Apa yang kamu bicarakan dengan Paman Qian?" "Mengobrol selama setengah hari." Setelah Chen Ping keluar, adik bungsu bertanya pada Chen Ping. "Tidak apa-apa, hanya tawar-menawar," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. "Kalian, bagaimana mungkin kalian memiliki batu roh abadi sebesar itu di tangan kalian? Seharusnya itu bernilai banyak uang, kan? Apakah itu bernilai 500 koin roh emas ungu?" Misi bertanya dengan penuh semangat. Sepertinya dia mencoba mengikuti Chen Ping untuk meminjam uang. "Tidak, itu hanya bernilai 100 koin roh emas ungu," kata Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. "Ah, hanya 100? Paman Qian mulai pelit sekarang. Adik perempuan termuda itu tampak sangat bingung, lalu menatap Chen Ping dan bertanya, "Bisakah kau meminjamkanku koin roh emas ungu? Aku akan pergi menemui saudaraku dan mengirimkan sejumlah uang kepada penjaga itu untuk sementara waktu agar saudaraku tidak terlalu menderita." "Berapa banyak yang harus dipinjam?" tanya Chen Ping. Adik bungsunya ragu sejenak dan menggertakkan giginya. "5 saja sudah cukup, aku memberimu 10. Chen Ping langsung melemparkan 10 koin roh emas violet kepada adik bungsu. Mendapatkan koin roh emas ungu, adik bungsu sangat gembira dan langsung membawa Chen Ping ke lokasi penjara besar. Penjara kota binatang ada di arah barat daya seluruh kota binatang. Karena tidak bisa terbang, Chen Ping dan adik perempuan berjalan selama lebih dari 1 jam sebelum tiba di lokasi penjara bawah tanah tersebut. Chen Ping melihat dan menemukan bahwa penjara itu tidak dikelilingi oleh bangunan apapun, dan seluruh penjara diselimuti kabut putih. Mustahil untuk melihat situasi di dalam penjara. Adik termuda dengan jelas dan akrab menuntun Chen Ping menembus kabut putih dan menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Berhenti. Pada saat ini, seorang kultivator mengenakan baju besi perak, tingginya 8 kaki dan memegang pedang panjang berjalan keluar dari kabut putih. Penjaga ini memiliki tubuh berwajah juling dan berbahu lebar yang menjulang tinggi seperti gunung.
dan aura alam Mahayana menjulang di sekujur tubuhnya. Melihat penjaga di depannya, Chen Ping sedikit terkejut. Apakah semua kultivator alam Mahayana ini sedang mengawasi penjara? Bukankah itu agak terlalu berlebihan? Kapten Yo, ini aku. Pada saat ini, Missy berteriak pada penjaga di depannya. Sang kultivator menatap ke arah adik bungsu dan menyeringai, "Jadi adik bungsu datang untuk menemui kakakmu lagi?" Aku datang untuk menemuinya." Setelah adik bungsunya selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan 10 koin roh emas ungu ke tangan Kapten Yo. Kapten Yo meliriknya, tetapi mengembalikan koin roh emas ungu. Adik bungsunya membeku, sedikit kesulitan untuk berkata, "Kapten Yo, aku hanya punya segitu banyaknya, itu yang bisa kamu terima." Kapten Yo mendengar itu, wajahnya langsung menjadi dingin dan berkata, "Baru-baru ini pemeriksaan ketat, tidak ada uang yang masuk." Setelah berkata demikian, Kapten Yo pun berbalik dan hendak pergi. "Kapten Yo, aku masih punya 5 di sini, semuanya untukmu. Aku hanya punya ini." Adik perempuan yang termuda hanya bisa mengeluarkan 5 koin roh emas violet yang terakhir di tubuhnya. Menerima 15 koin roh emas ungu, Kapten Yo meliriknya sebelum berkata, "Masuklah bersamaku." Kapten Yo memimpin Chen Ping dan Missy masuk. Baru setelah melewati terowongan panjang, keduanya benar-benar masuk ke halaman penjara besar. Tepat setelah berjalan memasuki halaman, Chen Ping memperhatikan bahwa di tengah penjara besar itu, ada pohon kuno yang tingginya mencapai langit, dengan hembusan napas yang berembus kencang di dalamnya. Karena dia tidak dapat menyelidiki dengan indera ketuhanannya, Chen Ping hanya mampu menilai dengan mata telanjangnya, pohon kuno surgawi ini diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Tempatnya, kamu tahu tempatnya, pergilah sendiri, kamu tahu aturannya. Itulah yang dikatakan Kapten Yo kepada Missy. "Mengerti? Aku mengerti semuanya. Kapten Yo, jangan khawatir. Dalam waktu 1 batang dupa, aku pasti akan keluar. Aku tidak akan pernah berlarian dan melihat-lihat lagi." Adik bungsu mengangguk dan berkata. Kapten Yo pergi setelah memberikan peringatan. Missy menuntun Chen Ping ke sebuah pintu masuk, dan kemudian terus turun ke bawah. Terowongan yang remang-remang itu sangat lembab, dan ada akar-akar pohon yang rumit di dinding. Chen Ping bingung mengapa penjara bawah tanah ini dibangun di sini, di pohon kuno, dan juga mengelilingi pohon kuno di tengahnya. Setelah berjalan beberapa jarak, muncullah sel-sel yang semuanya memiliki formasi untuk mencegah para tahanan melarikan diri. Saudara laki-laki. Di depan sel, Missy melihat seorang pria di dalam dan berteriak. Lelaki itu mendengar teriakan itu dan menjadi sangat emosional, mengacak-acak rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan menangis. "Adik, akhirnya kau datang juga. Apa kau akan membawaku keluar? Biarkan aku keluar. Aku akan mati jika tetap di sini." Kakak laki-laki dari adik bungsu menangis kesakitan. Chen Ping melihat bahwa kakak laki-laki dari adik bungsu itu kurus kering seperti tulang, wajahnya pucat, semangatnya tertekan, dan dia tampak seperti telah terkuras energi spiritualnya dari dalam tubuhnya. Bersambung.